Tuhan Sang Penguasa alam semesta selalu menjadi misteri dalam perjalanan hidup manusia. Dalam perjalanan batin untuk memahami Tuhan, tercetuslah ketetapan hati Syekh Siti Jenar tentang menyatunya hamba dan Tuhannya. Mari kita buka tabir misteri ketuhanan Syekh Siti Jenar. Selamat siang para YouTuber. Semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu mewarnai kehidupan kita semua. Kali ini saya akan mengungkap tabir misteri ilmu ketuhanan Syekh Siti Jenar yang melatar belakangi lahirnya ajaran manunggaling Kawula Gusti atau menyatunya hamba dengan Sang Pencipta. Hakikat Tuhan yang Maha Esa atau Sang Yang Tunggal yang sebenarnya menurut Syekh Siti Jenar adalah sama dan serupa dengan hakikat pribadinya. Hakikat pribadinya yang juga merupakan hakikat Tuhan mempunyai sifat 20. Sifat 20 itu sudah ada di dalam jasad Syekh Siti Jenar sejak dia lahir. Kenapa ini bisa terpikirkan dalam ajaran penyatuan hamba dengan Sang Penguasa alam atau manunggaling Kawula Gusti? Untuk memahami penyebab timbulnya ajaran penyatuan hamba dengan Sang Penguasa alam, kita harus memahami konsep ketuhanan dari Syekh Siti Jenar. Konsep ketuhanan yang melatar belakangi timbulnya paham ajaran penyatuan hamba dengan Tuhan dari Syekh Siti Jenar terdapat dalam surat Siti Jenar. Ini adalah konsep pemikiran ketuhanan Syekh Siti Jenar, penyebab timbulnya ajaran manunggaling Kawula Gusti atau menyatunya hamba dan Sang Penguasa alam. Syekh Siti Jenar menganggap Sang Penguasa alam zatnya meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk alam semesta dengan manusia di dalamnya. Zat inilah yang disebut Sang Yang Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Sebagai manusia, Syekh Siti Jenar menganggap dirinya juga diliputi zat Sang Yang Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Karena Syekh Siti Jenar menganggap dirinya bagian dari alam semesta. Syekh Siti Jenar menganggap wujud Sang Yang Tunggal tidak tampak dan tidak dapat diindra, sama atau serupa dengan hakikat pribadi dirinya. Syekh Siti Jenar meyakini Sang Yang Tunggal yang ada di dalam pribadinya yang sama dengan yang ada di alam semesta memiliki sifat 20.
sifat 20 dari sang penguasa alam itu adalah wujud paling terdahulu, kekal atau tiada pernah berakhir. Berbeda dengan makhluk berdiri sendiri, tunggal, berkuasa, tidak terbatas dan tidak tertandingi, berkehendak terhadap semua yang terjadi di alam ilmu, atau mengetahui segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak. Hidup tidak mungkin akan musnah. Maha mendengar baik yang diucapkan ataupun yang ada di dalam batin. Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Berfirman melalui wahyu, berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkehendak, mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Hidup tidak akan pernah tidur, selalu terjaga dan mengawasi segala sesuatu yang ada, mendengar segalanya, melihat segalanya, berkata-kata langsung. 20 sifat ini kemudian mengkristal menjadi apa yang dinamakan budi lestari. Budi lestari yang tidak ada ujung pangkalnya. Budi lestari inilah yang dianggap Syekh Siti Jenar sebagai wujud zat sang penguasa alam. Menurut Syekh Siti Jenar, sang penguasa alam akan mudah dipahami melalui pengenalan terhadap pribadi diri yang hakiki. Tirakatnya melalui pembersihan atau penyucian batin yang dilakukan secara terus-menerus. Jasad atau tubuh fisik, nafsu indrawi manusia tidaklah kekal. Yang abadi adalah wujud Sang Yang Tunggal yang sudah ada di dalam pribadinya yang memiliki sifat 20. Syekh Siti Jenar menganggap sembahyang 5 waktu berzikir haruslah memiliki pandangan yang jernih atau punya kesadaran terhadap zat penguasa alam di dalam hakikat pribadinya. Zat sang penguasa alam di dalam dirinya lah yang mendorong untuk melakukan. Percuma kalau sembahyang dan berzikir masih disuruh oleh akal, karena akal sifatnya selalu berubah dan tidak tahan akan goda juga penyakit. Resikonya dalam sembahyang, manusia masih suka mencuri atau rukuk dan sujudnya tidak tumakninah, pikirannya melayang kemana-mana. Dan dalam berzikir masih bisa mengingkari asmanya, karena zikir yang diucapkan hanya lisannya saja, tapi hatinya tidak. Apabila manusia mengelilingi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, belum tentu ditemukan wujud zat yang maha mulia. Bersembahyang mengharapkan pahala di kemudian hari
dalam beribadah adalah perbuatan yang dianggap sia-sia, karena pahala yang akan didapat masih diperoleh dalam waktu yang lama, atau masih dalam angan-angan saja. Dalam bersembahyang sesiti jenar harus mempunyai target yang dicapai. Tujuan yang ingin dicapai sesiti jenar dalam memahami sang penguasa alam yaitu satu, zat tunggal yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat yang sudah ada di dalam dirinya. Menurut Sesiti Jenar, zat sang yang tunggal yang memiliki sifat 20 inilah yang dianggap cocok mengena dan berguna bagi kebebasan jiwanya. Zat sang yang tunggal inilah yang dianggap sebagai wahyu di dalam dirinya yang tidak ada tandingannya, yang menguasai wujud dan penampilannya berkelana kemana-mana, yang diikuti dan ditaati siang dan malam.